Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kegiatan pokok diskusi pada hari ini, rekan-rekan Dewan Guru Istiindahai yang berbahagia. Pertama-tama alhamdulillah pada hari ini kita dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan fokus grup diskusi pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kegiatan kita yaitu tentang materi pembelajaran daring, bagaimana kita mengikuti arahan-arahan dari kementerian agar kita bisa dapat juga melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, meskipun pada akhirnya kita tidak melaksanakan secara full. Narasumber kegiatan fokus grup diskusi Pak Budiani SPD yang kami hormati, ke depan di dalam kegiatan nantinya kami berharap dapat menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti sangat berguna bagi kami dalam mendalami ilmu pembelajaran tentang daring ini. Jadi nanti kami persilakan kepada Bapak untuk dapat menyampaikan di sesi materi nantinya. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membacakan Bismillah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi langsung kepada Pak Budi. Kami persilakan. Langsung lah. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah rapat virtual atau rapat online, yang mana hari ini kita akan sedikit berbagi informasi atau berbagi pengetahuan tentang cara membuat classroom atau mengelola classroom dan membuat Zoom meeting atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan meeting. Kedua kalinya marilah sama-sama kita lanjutkan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Amrullah SPD selaku Kepala SDN Dahai Kecamatan Paringin, yang mana dalam kesempatan ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi atau berbagi pengalaman sharing tentang pembuatan classroom atau pengelolaan classroom dan juga Zoom meeting. Nah, di sini terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam penyampaian nanti terdapat sesuatu yang kurang pas atau kekhilafan, karena persiapannya dadakan atau hampir tidak ada. Tapi di sini saya
hanya mengabulkan atau hajat daripada Bapak Abdullah, yang mana di sini ada kaitannya dengan tugas beliau, yaitu menyelesaikan penelitian tindakan sekolah atau menggarap PTS. Kemudian juga di sini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Dewan Guru SDN Dahai yang sudi kiranya bergabung ataupun berkumpul di Room Meet ini, yang walaupun secara virtual atau online. Baiklah, di sini langsung saja karena saya tidak mempunyai persiapan yang matang dan mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah asli. Ada apa Pak? Ayo ulun buka sedikit barang kalau ada nang pinando. Ada kawan liga yang ganggu nah. Ya, sambil kita perkenalan juga. Nama saya sudah diperkenalkan tadi, Budiani SPT dari SDN Baru Penyambaran 2 Kecamatan Halong, yang mana sedikit bercerita mengenai pengalaman ataupun profesi saya di keguruan. Pada tahun 2003 saya pernah mengikuti seleksi guru bantu dan alhamdulillah ditempatkan di SDN Baru Penyambaran 2 Kecamatan Halong, yang mana waktu itu masih status kabupaten kita masih dalam satu rumpun dengan HSU atau Hulu Sungai Utara Amuntai. Dan kebetulan waktu itu penerimaan guru bantu 2003 itu saya termasuk daripada yang berhasil lulus di seleksi guru bantu tahun 2003. Dan kebetulan juga ada beberapa orang, diantaranya kan Bapak Muhammad Said juga seangkatan saya waktu itu. Mungkin beliau masih sibuk nih, nggak bisa ikut gabung belum. Dan juga pengalaman saya di guru bantu sekitar kurang lebih 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Kemudian ada seleksi CPNS tahun 2006. Alhamdulillah bisa termasuk daripada CPNS waktu itu, dan sampai sekarang saya masih ditempatkan di SDN Baru Penyambaran 2. Asal tempat kelahiran saya adalah HSU Sungai Utara Amuntai. Sejak Juni 2003 sampai sekarang saya berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Halong. Kalau sekarang tepatnya adalah di Desa Hawai atau orang nyambat juga Desa 3. Nah, sedikit mungkin yang dapat saya perkenalkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak banyak memberikan semacam teknis ataupun teorinya. Kita bisa lebih banyak ke arah praktek kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang sudah sedikit menguasai tentang khususnya Classroom dan Zoom. Baiklah, sedikit dulu saya share screen atau presentasikan, ada beberapa slide.
Sebelumnya saya juga mohon maaf karena baru pagi tadi membuat slide ini dan hanya ada, kalau tidak salah, terdiri hanya 3 slide dan itu pun tidak sempurna. Ya baik, gimana Pak Amrullah, terlihat share screen-nya? Belum? Gimana? Nah ini sebagai pengantar atau tema kita hari ini adalah cara membuat atau mengelola Google Classroom atau kelas online atau juga disebut dengan kelas maya. Dan yang kedua, nanti mudah-mudahan kita sempat membahas tentang Zoom meeting atau pertemuan online secara virtual lewat aplikasi Zoom dan bagaimana cara kita membuat atau mengelola Zoom tersebut. Bapak Ibu boleh juga sambil dibuka, karena di tempat Bapak Ibu atau di SDN Dahai ada punya satu layar lebar, jadi tampilan di laptop ataupun netbook Bapak Ibu bisa menggunakan membuka tab baru untuk praktek dalam pembuatan Classroom. Halo Pak Amrullah. Gimana? Bisa buantian sambil membuka Google kalau yang terkoneksi. Yang di layar kah? Terserah, di perwakilan di layar boleh. Tapi Ya. yang nyaman tuh di masing-masing aja. Jadi yang di layar tuh tetap mengikuti kegiatan layar ulun. Oke. Jadi kan bisa buantian langsung praktek, oke. Ya silakan. Anda tambah. Nah, jadi Jadi yang pertama dulu ulun perkenalkan Chrome atau Google Classroom. Ulun stop dulu share screen-nya. Tadi yang laptop dingin boy. Kalau di tablet atau HP biar aja kada Bapak. Khususnya yang laptop, selain yang laptop utama yang menggunakan LCD monitor ke layar tuh, nah itu kada usah kan. Nah, terlebih dahulu mari kita sama-sama dulu buka tab baru. Kalau tadi kan tabnya adalah tab di Meet kalau yang menggunakan netbook atau laptop. Nah, sambil ulun share screen lagi. Bergabung dengan Bu itu. Kerja kalau. Gimana, sudah terlihat layarnya? Ya, sudah. Nah, Coba di layar atas tuh. Ini. Ya silahkan di Google cari Classroom dulu. Oh, Classroom. Classroom. Pertama Classroom. Ini ampun ulun sudah langsung masuk lah
ulun ulangi nah, sekirakan sama-sama. Ya mulai nol lah. Gimana? Nah, jadi ketik aja di Google di di halaman itu atau di pencarian ketik Classroom. Nah kayak ini aja kan. Ya. Nah itu enter Udah. karena ada timbul sudah terbuka, ada bisa pian langsung klik yang Classroom-nya. Siapa pemula? Sudah adakah yang kebuka Classroom-nya, tampilannya? Mohon maaf lah koneksi terganggu, jaringan pada ulun hilang. Nggih. Ada yang sudah terbuka lah Classroom-nya? Udah buka. Sudah? Belum? Suara pian kurang jelas mana? Kurang jelas. Mati kan? Halo? Speakernya. Cek 1 2. Jelas? Ya. Nah, ini Bun Pian sudah ada lah yang masuk ke Classroom-nya. Yang ini nih. Tadi. Intinya jaringan lama tadi. Ya. Silakan Pak Budi. Oke. Ulun anu lah coba buka yang belum masuk. Daftarin kan ulun kan biasanya anak membantu cara membuat Classroom. Berarti kan dari awal. Ulun ulangi dari Jadi kan pertama-tama dulu kita cari di Google Classroom atau Classroom Google sama aja. Nah, itu. Ya. Habis itu klik Google Classroom. Oke. Google Classroom.
Sudah? Ya. Nah, ini ampun ulun nih sudah ada juga nih kan nih murid ulun nih. Ulun cari nang anu lah. Ini atas nama ampun kawan kita aja Bang nih. Pak Abdullah Rasyid, ulun coba pakai akun Siden. Nah, ada juga sudah berisi. Ya apa lah yang sekirakan belum ada sama sekali. Cari akun lain. Nah, ini kebetulan yang Screenshotnya penyepian. Pon, Ini apa namanya tuh yang tampilannya tuh nggak ada keluar. kata keluar. Oh iya ya, tunggu. Oh tadi oleh gangguan. Jadi belum tas. Ya, ringan tadi. Kada ingat tadi. Nah, kada ingat share screen-nya bagi layar kada ingat. Tampil lah. Ya. Ini kan ini contoh kelas ulun yang sudah jadi lah. Nah sekarang kita coba mulai nol. Nah kayaknya sudah latihan masuk kayak ini. Sudah. Nah. Ya udah. Kalian Pak Budi kalau yang sudah basic ya Pak? Sudah basic cari akun email yang lain. Dia sudah lah. Oh ya. Ya pastinya ada satu orang itu. Nggak. Cari nang kada suah mendaftar Google Classroom. Kalau sudah otomatis masuk langsung. Kalau kita praktekkan cara membuatnya. Ya. Dah. Itu sudah ada dua. Nggak. Ya udah. Nah, kalau sudah kayak ini jadi yang pertama itu yang kita persiapkan adalah akun Gmail atau email yang berupa ujungnya tuh Gmail. Kata kawa maka Yahoo. Gmail semuaan. Nah, kalau Gmail semuaan aman. Kalau sudah sudah terbuka link atau alamat Google Classroom-nya, tinggal kalau sudah yakin itu email yang kita pakai, lanjutkan. Nah, kosong kayak ini. Kalau ini kan artinya belum pernah membuat Classroom. Pas. Sama lah lawan di gantian nang sama. Nah, habis itu nih klik tanda tambah. Nih buat atau gabung dengan kelas. Belum ganali lah. Nih, sekira di layar gantian jelas. Nah ini nih. Nah, lakukan tulisan itu, kelihatan lah. Nah itu pertama dulu karena kan kita sebagai guru maka buat kelas. Kalau gabung ke kelas ini kalau sebagai siswa buat kelas. Nah itu timbul tampilan kembali atau lanjutkan. Nah, ulun halusilan kaganalan nah. Nah. Tadi buat kelas itu ada cuman notifikasi, kita contreng saja saya setelah membaca. Setelah itu lanjutkan. Nah ini tampilan awal kelas atau sebelum kita buat bahasanya itu kupernya lah. Nah ini nama kelas wajib. Kita isi siapa wali kelasnya. Misalkan anggaplah ngaran ulun seorang lah. Nah
Nah itu isi ngaran buantian juga. Nama kelas tuh isi. Jadi kan bila siswa kita itu hendak masuk, melihatnya siapa wali kelasnya. Nih isi semuaan dulu bagiannya. Iya. Ya, mata pelajaran. Ini bisa. Kalau bagian apa isinya, Bu? Ya, bagiannya bisa kita isi misalkan kelas Kelas. ya kelas misalkan lah kelas 5 tambah SDK. Tapi yang jelas kan kalau kelas 5 tuh jelas dah. Kalau kelas 7 nah baru SMP atau lanjutan. Misalkan di sini 13. Nih ruang rumah masing-masing. Karena kita online. Ini contoh saja bisa dirubah, ini hanya opsional, artinya kada mesti harus seperti ini. Ini contoh. Tes dulu kita buat kayak apa. Nah, ini tampilan kelas awal atau bahasanya itu sampulnya. Nah, jadi kan siswa kita melihat nanti kalau dia sudah bergabung, maka yang dilihat itu adalah nama kita, nama wali kelas, kelasnya kelas berapa. Nah, ini kuda kelas. Kuda kelas ini yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Kalau siswa kita itu sudah membuat classroom dan ingin masuk ke kelas kita. Ini ada dua cara, bisa membagikan kuda kelas, bisa juga kita sendiri yang memasukkan siswa itu dengan menggunakan email siswa. Tapi tadi harus yang jadi catatan lah berupa akun Gmail atau Gmail. Nah, ini tampilan awalnya. Ini forum. Forum ini semacam kita untuk berdiskusi dengan siswa kita. Ini seperti kolom chat. Kita bisa berbagi informasi antara kita sebagai guru kepada siswa ataupun sesama siswa. Bisa menggunakan kolom chat ini atau bagikan sesuatu. Itu di forum. Contoh. Ini karena kan dia awal, maka ada timbul notifikasi memposting sekarang atau merencanakan di awal karena ini baru pertama. Kada pernah ada ibarat atau diskusi belum ada karena kan ini kelas awal dan siswanya pun masih kosong. Nih, ini ulun sedikit perkenalkan dulu. Ini tadi tab-tabnya ada forum. Forum ini kan ada untuk seperti kolom chat, nah atau semacam diskusi kelas. Di forum letak tabnya, kemudian tugas kelas. Tugas kelas ini merupakan bagian daripada tugas yang kita sampaikan kepada siswa. Nah di sini bisa buat macam-macam, bisa tugas biasa atau membuat kuis, pertanyaan, materi dan lain sebagainya. Ini secara singkat saja dulu ulun sampaikan. Kemudian di sini anggotanya ini merupakan siswa kita siapa saja. Dan anggota ini terdiri atas guru dan siswa. Kenapa ada guru dan siswa? Karena di sini kemungkinan kelas 5 ini kan ada guru lain selain kita. Mungkin ada guru mapel PAI, bisa kita tambahkan di sini. Misalkan guru PAI-nya siapa, guru olahraganya siapa, kita tambahkan saja di sini. Nah, menambahkannya ini ada dua macam. Bisa menggunakan mengetik nama atau email yang sudah kita daftarkan.
atau bisa juga menggunakan kode kelas di depan tadi. Ini nilai, kolom tab nilai ini adalah untuk kita melihat hasil daripada penugasan terhadap siswa. Karena ulun contohkan yang sudah ada isinya. Ini tampilan awal dulu. Ini setting atau pengaturannya bisa dirubah. Misalkan namanya ini kita ganti, boleh sesuaikan deskripsi kelas dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kecepatan kah ulun menjelaskan? Iya, enggak. Ini insyaallah ada jarak rekamannya kena. Nah, ini dulu untuk membuat kelas. Dan untuk gabung kelas, kembali dulu lah. Nah, ini kan ada pilihannya ada dua. Buat kelas sudah, ini kelas kita sudah jadi. Anggaplah ini kan kelas kita. Kemudian kalau gabung ke kelas ini fungsinya adalah kita ingin bergabung ke kelas teman. Misalkan tadi ya contohnya kan guru mapel, guru olahraga atau videoka ingin bergabung ke kelas 5. Jadi gabung ke kelas ini kan kalau dia sebagai guru mapel. Jadi gabung ke kelas, atau ini juga kan siswa gabung ke kelas juga. Jadi siswa menggunakan tadi dari awal ini gabung ke kelas, berarti siswa menggunakan ini juga. Ini cara kedua tadi. Cara yang pertama menggunakan apa tadi? Nih kuda kelas. Ini yang ini tadi nih. Ini kita bagikan, bisa bagikan ke siswa. Kuda kelas ini bisa disalin atau dicatat, bagikan ke siswa. Tampilkan. Nah, ini salin link undangan. Kalau kita ingin menyuruh siswa untuk masuk ke kelas kita secara istilahnya itu inyasa orang masuk ke kelas. Jadi menggunakan undangan. Salin link undangan. Salin. Habis itu misalkan kita punya grup WA, kita share saja di grup WA. Jadi siswa kita masing-masing saja menyalin atau memasukkan kode kelas yang sudah kita bagikan. Contoh, inilah ulun buka, anggaplah nih siswa ulun. Ini maaflah Pak Amrullah ulun sampel. Nah, ini silakan dipraktikkan langsung nih. Ulun coba nih. Ini kan ulun sudah buka WhatsApp web atau WhatsApp yang terkoneksi dengan laptop atau netbook. Jadi kita tidak perlu mencatat ataupun menulis, cukup kita salin link atau kode kelas tadi di grup WhatsApp kalau kita punya grup WhatsApp atau pribadi. Ini contoh lah, ulun kirim ke Pak Amrullah. Nah, di paste. Nah, adalah Pak Amrullah masuk link kelas yang ulun bagi. Nah, coba Pang pian klik. Oh, yang kuda itu suruh yang siapa tadi yang praktek membuat tadi? Enggak. Jadi yang sudah membuat kelas, coba nih buka di sini nih. Yang di bentar. Tampilan awalnya tunggu dulu lah.
Pak Mullah. Kalau mau cepat biar aja kada usah membuka web WA. Coba pian buka yang kuda yang ulun bagi di WA pian. Suruh memasukkan yang siapa tadi yang praktek untuk membuat kelas tadi. Ya. Coba yang sudah mencoba tadi kan coba gabung kelas. Masukkan kuda yang ulun bagikan tadi. Atau ini aja nah. Ini kan lihat layar buantian nih. Ini aja masukkan langsung. Nih. Ini kudanya SRM 35 GZ. Nah, ini aja masukkan langsung. Yang ini nih, lihat di tampilan layar LCD pian. 35 GZ. Gabung kelas tadi. Nih sini nih. Gabung kelas. Yang membuat tadi. Enggak yang membuat tadi. Yang tanda tambah gabung kelas. Pon? Enggak. Ini kan uji coba aja, uji coba. Oh, berarti gabung kelas. Enggak gabung kelas. Kan gabung kelas ini kan karena siswa kita yang disuruh mengklik gabung kelas nih. Gabung kelasnya yang mana, Pak? Klik. Ini yang di atas. Nah, gabung kelas kita. Udah? Ini kuda kelas tuh kan ada nih kuda kelas. Nah, masukkan yang tadi yang kuda yang ini kudanya nah ulangi lah. Ini kudanya nah. Belum. Bertemuan lah kolomnya. Tugas kelas anggota nilai yang mau gabungnya, gabung lagi dulu nah. Nih kembali ke awal dulu pian. Kembali ke awal. Tampilan awal. Coba nih. Coba pian tampilannya kayak apa, kayak ini kah? Ini klik yang ini nih. Klik menu utama. Menu utama ambil kelas nih, kelas. Nah, tampilannya harus kembali ke sini dulu, ke awal. Nah, nih baru. Nggih. Masukkan, bukan diklik, dimasukkan kudanya. Oh, nggih. SRM 35 GZ. SRM 35 GZ. Dah. Nah, coba pang pian klik gabung. Ya, bila sudah masuk otomatis masuk ke sini nih. Ke kelas 5 ulun. Nah, ini kan 2 orang udah masuk nih. Nggih. Nah, ini kan contoh. Berarti kan kelas kita sudah ada 2 siswa. Nah.
Sudah. Ya, sudah 3 kamu. Enggak. Ya, 3 orang. Nah, kira-kira enggak. Kira-kira Kawah Hajakul udah mencoba-coba membuat kelas, memasukkan siswa ke kelas. Nah, kemudian lagi ulun contohkan yang sudah ada isi forum, tugas, anggota, dan nilainya lah. Ini memakai ampun ulun seorang. Kada ampun kelas ulun seorang. Nih. Ulun ini kelas 5 SDN baru Penyambaran 2. Nih ampun ulun nah. Ini ulun basic kelas banyak nih, baik sebagai siswa ataupun sebagai guru. Nah, ini waktu ulun pelatihan di dinas semalam, waktu video pembelajaran. Kalau ini waktu ulun yang saat sekarang masih yang gabung sama Pak Amrullah sebagai peserta BIMTEK Titika TTS online. Ini ada kelas-kelasnya. Ini kelas ulun yang aktif sekarang. Nah ini forumnya, contoh forumnya. Ini diskusi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Ulun perbesar dulu. Nah ini contoh ulun yang tanggal 21 September semalam lah. Ini namanya pengumuman atau pemberitahuan kepada siswa untuk belajar daring. Terserah kita redaksinya kayak apa, yang jelas kan berupa pemberitahuan. Kemudian ada komentar siswa. Nah ini kan nih komentar siswa ada. Nah. Nggih di forum. Nah sekarang ini kan contoh tampilan forum yang sudah ada isinya. Ini kan ulun terekam terus nih. Nah mulai awal. Kemudian tugas kelas. Tugas kelas ini penugasan kita selama kita dari awal pembelajaran sampai sekarang. Ini di tugas kelas. Bisa kita melihat tugas apa yang sudah kita ulah. Ini contoh lah ulun menggunakan nih hari apa nih 22 September. Tes ulun bukakan. Nah, ulun semalam tuh mau ulah tugas atau latihan kada banyak, kada paling 3 soal, 4 soal. Nah, ini. Jadi kan ini menulis nama, kemudian ini contoh yang memakai narasi. Soal pakai narasi. Nah, memilih yang tepatnya apa. Dan ulun ini membuatnya memakai Google Form, Google Formulir. Dan adanya ini adalah di penugasan, tugas kelas tadi. Nah ini contoh tugasnya. Kemudian nih anggota sudah tahu tadi lah. Siswa ulun hanya 6 orang. Nah ini siswa ulun hanya ada 6 siswa. Kemudian nih contoh penilaian. Contoh penilaiannya mulai awal dulu. Nah, ini yang sudah ulun nilai. Dari uji coba sampai pelaksanaan daringnya. Ada kan sebelum perlu kita ketahui sebelum melaksanakan pembelajaran online ini terlebih dahulu kita paling kada kan mengadakan semacam pertemuan langsung untuk memberikan semacam tata cara baik dia masuk kelas, menjawab tugas dan lain sebagainya, cara mengirim tugas. Jadi perlu ada ulun semalam itu sekitar seminggu jaka bahasanya tuh melajarinya. Oh iya. Nah, bila langsung kecuali ada siapa di rumah atau kakaknya kan yang melajari bisa. Kalau masih awam atau hanyar kada ada isi nang
pembimbing mendingnya di rumah tuh mending kita adakan semacam pertemuan tatap muka dulu sekali seminggu atau 2 kali seminggu untuk perkenalan Classroom atau penugasannya. Bilanya sudah ngerti atau paham dah, hanya kita laksanakan secara online. Nah ini kan contoh kan ulun menggunakan ini kan nih ada pertama kan ini uji coba nih. Ini kan materi Google Classroom. Ulun pertama kan ulun sampaikan dulu di grup WhatsApp karena kan ulun memakai dua saluran. Pertama WAG atau WA Group dan yang kedua adalah memakai Google Classroom. Jadi dua yang ulun terapkan sekarang. Dan ini memang ada kendala-kendala, diantaranya mungkin ada siswa yang terlambat mengirim atau yang kurang jaringan atau sinyal, otomatis tidak bisa mengikuti dengan maksimal atau dengan baik. Nah, ini contoh penilaiannya, dan karena memakai Google Form, di situ bisa kita men-setting atau mengaturnya, kunci jawaban sudah ada. Jadi kan lebih memudahkan kita dalam menilai dan merekap nilai. Ya. Nah contohnya kan ulun nih menilai di anggaplah ini nah latihan materi apa nih. Nah latihan materi hari Senin 20 Juli 2020. 6 orang siswa semuanya mengerjakan dan sudah dinilai. Nilainya ada nih. Ada yang 65, ada yang 100, 100, 100 dan ada yang 68. Nah, ini cara penilaiannya itu kalau kita perkenalkan mungkin agak panjang karena kan kami ini menerima materi ini semalam itu selama 5 hari. Classroom ini kami terima materinya ini selama 5 hari, yaitu pada bulan Juli kemarin yang dilaksanakan oleh LPMP Kalsel. Dan di Balangan banyak aja yang kawanan yang mengikuti. Jadi kalau misalkan anak batak-batakon dan kawan-kawan yang sedikit memahami tentang LMS, Learning Management System, bisa aja. Nah ini contoh penilaiannya. Jadi bisa langsung kita rekap. Nah ini 6 siswa dan sudah dinilai, dan ini kita bisa ekspor ataupun kita jadikan berupa file Excel. Jadi kan kita kada perlu lagi mengetik ataupun merekap secara manual karena kan sudah disediakan di sini aplikasi otomatisnya. Mencarinya di drive saya. Bila kecepatan bepada lah. Ini waktunya sampai jam berapa? Halo Pak Murullah. Cek Pak Murullah. Ya Pak, ya Pak. Oh ya. HP laptop satunya habis baterai. Oh enggak. Kalau aja ulun kecepatan kan nyaman ulun kurangi kecepatannya. Ulun kada bisa ulun kada bisa pandir kayak orang lah. Nah ini contoh ulun bukakan penilaian dan bisa langsung kita ekspor. Classroom. Nah ini coba ulun bukakan hasil daripada rekap nilai belajar daring hari Sabtu tanggal 30 Juli 2020 di kelas ulun lah.
Ini bisa kita simpan atau kita ekspor ke, ini kan masih di drive online. Artinya kada sembarangan kita kalau membuka, kecuali terkoneksi internet baru bisa membuka. Supaya offline kita download atau kita simpan offline. Nah, ini dari gangguan kah? Enggak. Nah, itu sekilas mengenai pembuatan classroom atau pengelolaan classroomnya. Oke Pak, lanjut kah? Ya, silakan. Enggak. Mengenai classroom ada, kita bisa sambil break, sambil diskusi boleh. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak Budi. Ya, silakan. Untuk yang tugas tadi itu copy paste apa ditulis dulu di bagian materinya itu yang tugas? Oh ya, baik, sambil ulun bukakan lah. Nah, untuk membuat tugas ini ada beberapa cara yang mana yang kita mudah kita lakukan. Hendak menggunakan copy paste atau tulis manual. Ini contohlah tugas kelas. Ini kita maulah tugas misalkan lah. Ini kan sebetulnya tugas kelas ini nggak mesti berupa pertanyaan, bisa juga materi. Kita hendak misalkan menyampaikan hari ini materi misalkan tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kita buat materinya nih materi. Jadi kan kita classroom ini nggak mesti harus tugas, bisa juga materi yang harus disimak atau diikutinya. Ini menggunakan materi. Ini kan buatnya ada beberapa pilihan ya, ada buat tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat tugas kuis ini kan semacam bisa pertanyaan isian ataupun pilihan ganda atau esai bisa. Ini contohlah tugas kuis. Nah, kita beri judul daripada tugas kita tuh apa? Misalkan apa? Bahasa Indonesia. Anggaplah latihan, karena kan tematik kan kita menggunakan apa? Latihan tema 1 misalkan, subtema 1, pembelajaran 2 misalkan lah. Boleh ditambahkan apa, materi tentang apa, atau cukup kayak ini aja, enggak apa-apa, supaya kita mudah dalam merekap nilai aja. Judulnya nih. Petunjuknya apa? Opsionalnya artinya boleh diisi, boleh kada. Mohon diisi terserah, semacam penjelasan kepada siswa misalkan apa hendak kerjakan latihan berikut ini. Misal terserah aja nih, bisa juga petunjuk tentang tata cara mengerjakan soal. Terserah bantian. Ini opsionalnya artinya boleh diisi, boleh kada. Kemudian setelah itu, karena kan kita ingin membuat kuis tadi, maka nih klik blank quiz. Ini masuknya ke Google Formulir. Nah, ini blank quiz nih isi aja apa judulnya hendak. Samakan dengan tadi bisa aja. Ini samakan sama yang tadi nih. Nah, ulun copy aja supaya mudah. Ctrl C. Di blok Ctrl C boleh. Masukkan ke judul blank quiz tadi supaya mudah aja. Nah,
Nah, jadi kada perlu capek mengetik, tinggal di copy aja. Ini judulnya. Dan di sini jangan kada ingat juga ini menamai file atau folder daripada tugas kita itu. Nih di sininya. Di pojok kiri. Supaya kita mudah memfilter atau menyaring mana latihan hari apa, misalkan latihan tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di mana andaknya. Nah, jadi cukup kita itu aja supaya menamai filenya tuh nah. Kayak apa? Ya. Kemudian deskripsi formulir. Pon? Nggih. Lanjut kah? Nah, deskripsi formulir ini opsional, artinya boleh diisi atau kada. Deskripsi ini artinya petunjuk soal. Nah, kemudian kita langsung aja lah ke nih bagian daripada pertanyaan. Kita klik sini optionnya, option 1. Nah, di sini pertanyaannya apa hendak? Isi dari pertanyaannya, kemudian berupa pilihan ganda. Ini kan di sebelah kanan ada nih. Ada beberapa pilihan, jawaban singkat, paragraf. Paragraf ini biasanya kan untuk seperti bahasa Indonesia dan lain sebagainya, atau pengembangan. Pilihan ganda, kotak centang, banyak pilihannya nih. Anggaplah misalkan kita menggunakan pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Habis itu buat pertanyaannya. Nah, Kembalikan penggantian ke kembalikan ke sini. kalau hendak cepat itu pian bila ada berisi file Word atau Excel soal nang bahari-bahari bisa aja kada lapah mengetik, cari file soalnya di copy pastekan ke Google Form ini. Kalau manual ya isi. Ini contoh ulun bukakan lah nang copy paste supaya memudahkan. Ya. Ini supaya mempersingkat waktu aja, mengetik kan kita lambat. Nah, mencari contoh soal. Aku banyak mencari. Sekalinya aku diulikan. Aku kan tidak ada menjelas melihat yang di. Kita bisa juga mengambil dari buku paket. Buku paket bisa. Buku elektronik bisa. Tapi misalkan karenanya tematik, kita buka buku tema. Ini kalau kita hendak copy paste. Kalau hendak ngetik manual, kita konsep dulu di kertas atau di laptop, hanya kita ekspor ke Google Form. Ini ulun supaya mempersingkat aja nah. Ambil ini dia aja lah, ada sesuai antara judul lawan isinya. Ini ulun mau ambil di buku paket yang masih memakai KTSB lah. Yang penting tahu caranya dulu. Ini anggaplah IPA. Nah, IPA kelas 5. Udah kan mainnya kada tak pakai lagi. Sebenarnya memakai K13 sudah. Ini contoh saja. Supaya memudahkan kita dalam membuat penugasan atau mengulahkan soal gasan siswa, yang mana siswa itu menjawab soalnya itu kan kada perlu lagi kita kirim lewat WA. Kalau kirim lewat WA itu kan kita kewalahan mengoreksinya. Kalau ini tinggal kita buat soalnya, misalkan siswa kita ada 20 siswa, kita buat kunci jawabannya, kita share, kita kita tugaskan, otomatis bila siswa itu sudah menjawab, hitungan detik sudah terkoreksi semua jawaban siswa. Tinggal kita jurang tadi. Memang gunakan soal pilihan ganda tadilah. Ya. Nah,
Nah, pilihan ganda. Ulun contoh IPA KTSP. Nah, ini. Hewan berikut bernapas dengan, nah ini kan kalau memakai ini memerlukan gambar. Jadi kita cari yang kata pakai gambar dulu. Nah, ini aja dah. Alat pernapasan pada ikan ialah, nah ini. Kontrol di blok, kontrol C boleh, atau di ada ini ada nih pilihannya nih. Nih, kopi. Boleh, terserah kita apa kemahiran kebiasaan kita. Kopi bisa. Habis itu buka Google Form tadi. Nah, ini. Paste di sini. Nah, kada perlu ngetik. Nah, sudah jadi satu pertanyaan. Tinggal kita membuat pilihan atau jawaban yang dipilih siswa itu apa aja. Buka lagi. Tadi pilihan yang pertama misalkan hidung. Copy. Paste. Kemudian ini kalau di Google Form memang tidak ada ABCD-nya. Cuman opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan seterusnya. Opsi ini maksudnya pilihan. Ini kan anggaplah A. B-nya kita ulah lagi. Buka lagi buku elektroniknya. B-nya misalkan paru-paru tadilah. Paste. Tambah opsi. Berarti ini yang opsi ketiga ini anggaplah C. Kulit. Paste lagi. Terakhir insang. Paste. Nah, ini sudah ada pertanyaan dan 4 opsi pilihannya. Halo? Jelaslah suara ulun. Iya, Pak. Ya. Kalau ulun aja bepandir sorangan tian kata mendengar. Bukan kami. Ini pang efek pembelajaran daring ini bisa kekanakan tuh stay kita. Padahalnya kan online, padahalnya main game. Ya kata Bapak. Nge. Lanjutlah. Nah, ini kan sudah jadi satu pertanyaan lah. Dan kita supaya mudah mengoreksinya, kita beri kunci jawaban. Ini kan anggaplah nih satu pertanyaan soal nomor 1. Dan ini ada kunci jawaban, kita klik. Nah, di sini. Yang mana kira-kira pilihannya? Alat pernapasan pada ikan. Yang D yang keempat. Insang. Nah, kita contreng insang, ini kunci jawabannya. Tapi ini kada tampil di pertanyaan siswa, kada tampil. Ini hanya yang kita guru aja yang tahu nih. Nah, kemudian poinnya berapa? Misalkan kita hendak poinnya 100, skor maksimalnya 100, berarti kita buat berapa soal? Misalkan hendak mengolah soal, misalkan soalnya ada berapa? Hendak 5. Berarti satu soal berapa? 20. 10. Bila 10 berapa hendak? Tergantung kita mengaturnya. Bila kita mengambil skor maksimalnya 100, berarti kalau kita buat 5 soal, berarti 100 bagi 5, 20 lah. Iya. Ya, 20. Dan seterusnya selesai. Karena kan sudah kita beri kunci jawaban sudah.
beri skor atau poinnya sudah selesai. Dan di sini kita geser nih, wajib diisi, kita aktifkan. Nah, supaya siswa itu kada bisa meneruskan ke pertanyaan berikut kecuali ini dijawab. Wajib diisi bila kita kada bila wajib diisi ini kada di apa namanya di checklist atau dirubah, makanya biar kada menjawab soal gen kau mengirim. Nah ini wajib diisi, digeser. Nah, udah. Nggih, supaya aktif pemberitahuannya nih aktif. Wajib diisi. Biar kita mengirim aja boleh ada. Nggih, berarti ada notifikasinya, berarti wajib diisi. Nah, udah selesai satu soal. Kemudian kita buat lagi soal kedua. Di mana meneruskannya? Nih, tombol tambahkan pertanyaan. Nih. Ini ada apa nih? Tanda tambah. Klik tanda tambah untuk soal berikut, soal kedua. Nah, ini soal kedua. Nah. Dan seterusnya. Tapi ini ada yang ketinggalan, mohon maaf, bukan disengaja. Ini identitas siswa belum kita beri. Kolom identitas siswa. Kalau kayak ini kita kirim, otomatis kita tidak tahu siapa yang mengirim soal jawaban ini. Karena kada ada identitas siswa. Maka kita tambahkan, seharusnya kan sebelumnya itu kita buat dulu nama, kelas berapa, nah itu. Tapi bisa aja kalau kita lupa di awal, bisa ditambahkan terakhir. Anggaplah ini tadi lah, nih kita identitas siswa. Misalkan nama siswa. Berarti jawaban singkat. Nama siswa berarti jawaban singkat, kada perlu pilihan ganda lah. Nah, jangan lupa menggeser wajib diisi. Dan kunci jawabannya kada perlu, karena kan nama itu lain-lain. Yang lo. Kalau anak diisi boleh kunci jawaban ini. Tapi kada usah gen. Sekelasan, tapi bila kita mau kunci jawaban, kita harus misalkan siswa kita 20 harus mengisi ke 20 siswanya. Jadi ini memilih aja lagi. Jadi kada usah gen. Jawaban singkat. Nah, wajib diisi. Nah, ini kan identitas pertama, boleh ditambah lagi dengan ini kan nama siswa, hari tanggal boleh ditambahkan untuk identitas daripada soal itu. Nama siswa, kemudian lagi misalkan tambah lagi apa tadi? Kelas. Tapi jelas aja kelasnya sudah. Ini kan kalau ulun biasanya cukup nama siswa aja untuk identitasnya. Terserah buan pian menambahkan misalkan tambah kelas atau tambah apakah, atau hari tanggal, misalkan tambah boleh hari tanggal. Tapi biasanya kalau di Google Form tidak bisa digabung hari dan tanggal, cukup satu-satu harinya, karena kan tanggal itu ada lagi pilihannya. Hari, jawaban singkat. Nggih. Tambah lagi tanggalnya. Klik tanggal. Udah? Wajib diisi. Yang hari tadi wajib diisi sudah. Nah, ini bagian daripada identitas sebelum menjawab soal. Karena tadi kita sudah terlanjur membuat di bagian pertama itu soal, seharusnya soal ini kan di bawah. Yang pertama kan identitas daripada siswa dahulu. Kayak apa merubahnya? Menaruh ke atas. Kalau kita seperti ini berarti soal dulu baru mengisi nama. Coba kita lihat untuk ini ada nih. Pratinjau. Pratinjau ini untuk melihat hasil buatan kita itu seperti apa kalau di pihak siswa melihatnya. Nah, lihatin. Nah, oke, ini tampilannya
habisnya melihat daripada judul soal atau latihan itu langsung ke pertanyaan. Nama siswa, hari, tanggal. Nah itu, baru tombol kirim. Ini seharusnya kan nama siswa itu kita geser ke atas bagian awal. Hari di bawahnya dan tanggal di bawahnya lagi. Nah, maka bisa kita lakukan penggeseran dengan klik dulu mana yang hendak digeser. Nama siswa dulu, pindah ke atas misalkan. Nih, nama siswa. Nah, digeser. Naikkan ke atas. Nah, sudah. Nah, jadi nama baru soalnya. Sekarang hari tanggalnya kita pindah ke atas juga di bawah nama siswa. Di drag kemudian geser ke atas. Nah, itu sudah. Kemudian tanggalnya di drag atau diklik, ditahan, geser kemana hendak menaruhnya, menggesernya. Nah, udah selesai. Nah itu. Udah, coba kita lihat lagi pratinjaunya seperti apa atau hasil buatan soal kita kalau pihak siswa melihatnya kayak apa. Nah, lihat pratinjaunya sebelum kita kirim. Nah, sudah otomatis nama siswa sudah di atas, hari, tanggal, kemudian alat soalnya di bawahnya, baru tombol kirim. Tapi ingat soalnya tadi masih ada 4 lagi yang belum kita buat. Tapi kalau yang seterusnya itu kan insya Allah Bu Hantian paham aja dah. Ya, silakan ada yang ditanyakan dulu mengenai cara pembuatan soal menggunakan Google Form. Halo? Dan setelah membuat soal jangan lupa menyetel, buat di setelan, batasi ke 1 tanggapan. Kalau ini lupa mencontreng seperti ini, maka siswa itu bisa menjawab beberapa kali. Dan jawaban itu masuk terus ke kotak jawaban kita. Jadi batasi 1 kali tanggapan, artinya siswa hanya bisa sekali menjawab. Kalau tidak dibatasi, dia bisa berulang kali menjawab. Maka seandainya kan asa salah, ulanginya pulang sampai berpuluh-puluh kali. Kita benar bingung marikapnya kena. Karena kan masuk terus jawabannya. Setelah itu simpan. Nah, sudah. Dan ini sudah selesai pembuatan pertanyaan. Kita kembali ke tugas kelas tadi dan ini baru tersimpan, belum sampai ke siswa. Artinya tugas ini masih tersimpan di drive atau di memori online kita. Setelah selesai, apa mau diberi batasan waktu? Misalkan harus dikumpul paling lambat hari apa? Atau 1 hari atau 2 hari. Ini di tenggat ini mengaturnya. Misalkan batasi waktunya hanya, batasi. Misalkan minimal dikumpul hari Jumat tanggal 13. Berarti paling lambat besok. Waktunya opsional. Opsionalnya artinya tengah malam biasanya. Nah, ya 23.59. Bila lewat pukul 23.59 ini berarti siswa itu dianggap terlambat menyerahkan tugasnya. Setelah itu siapa saja yang bisa menerima atau melihat jawab pertanyaan ini? Lihat semua siswa. Atau kalau kita menggunakan istilahnya itu pengayaan dan soal pengayaan ataupun penguatan, bisa memilih siswa yang mana yang akan kita kirimi tugas ini. Karena ini sifatnya untuk semua, berarti kada perlu dirubah. Setelah itu tugaskan.
Setelah tersimpan, tugaskan. Jangan lupa mengklik tugaskan. Dah selesai. Nah, ini satu tugas sudah kita buat. Oke, Pak. Mulai. Pak Budi? Ya, silakan. Oke. Nantinya apa yang menjadi materi hari ini seperti rekaman dan mungkin juga tadi semacam PPT tadi yang sudah pian tampilkan tadi, mungkin nanti tolong bisa dikirim nanti Pak Budi lah. Nggih. Untuk rekamannya tadi karena mungkin agak sejaman lebih kurang lebih nih. Nggih. Itu mungkin yang dikirim yang sebaiknya lah, ada matian mungkin sudah dikompres atau apa gitu nah. Nggih. Supaya memudahkan untuk mengerti kami. Nggih. Secara jujur aja Pak Budi lah, karena mungkin ini proses pembelajaran baru untuk sebagian dari kami kan ya perlu mengulang-ulang lah nantinya. Dan psikolog nanti akan dilanjutkan secara intern supaya paling tidak untuk kelas-kelas tertentu lah yang bisa dapat melakukannya, yang anak-anaknya mempunyai HP sendiri. Nggih. Kita buka pertanyaan Pak Budi, silakan kepada dewan-dewan guru yang ingin bertanya secara langsung. Jika ada hal yang masih belum jelas tentang apa-apa yang telah disampaikan, kami silakan kepada ibu-ibu. Ya silakan kalau ada. Yang bersusupanan nih pepadaan aja. Ya. Persoalannya bukan apa-apa Pak Budi, karena kita awal antara mengerti dan paham sekali ini masih tanda tanya Pak Budi. Nggih, ulun paham aja. Artinya jaka bahasa kampungnya tuh hendak betakun apa nang ditakunakan, karena kan kada paham. Hendak kada betakun tiak kada pahaman, jadi bingung ngerti ya. Mapeng lah. Ini hanya satu materi yang ulun sampaikan itu adalah mengenai classroom. Ya. Nggih. Kalau ulun tambahkan Google atau Zoom tadi kayak apa, atau cukup ini aja kada holo? Mungkin untuk yang pertama ini cukup ini aja Pak Budi dulu lah, karena kami masih perlu penyimak dan memperhatikan Pak Budi. Nanti mungkin soalnya pada saat akan datang kita lakukan dengan materi yang kedua. Nggih. Pak Amrullah berarti kada masuknya gini. Pak Amrullah, Pak Said. Pak Said mungkin ada apa nih gangguan atau apa orang tahu, nah cuman ini sudah dibagi Pak Budi. WA-nya akan dibaca sini. Nggih. Kesangkat adik. Ya kan Pak. Ya, untuk yang terakhir mungkin silakan dari Pak Budi, ada yang perlu penekanan atau apa sebelum kita tutup kegiatan. Oke, terima kasih. Ini semacam closing lah bahasanya tuh, nah, closing atau bagian penutup. Ya, closing, penutupan. Lain penutupan diklat lain. Ya bahasanya itu kesimpulan lah. Nah, jadi mohon maaf kalau penjelasan ulun kurang bisa dicerna atau dipahami, karena ulun juga kada suah jadi narasumber, dan ini hanya semacam membantu daripada Bapak Amrullah untuk melaksanakan tugasnya dalam penelitian tindakan sekolah atau PTS, yang mana tugas tersebut harus diselesaikan paling lambat akhir tahun ini. Nah, jadi di sini yang dapat ulun garis bawahi, yang pertama, untuk membuat classroom atau ruang kelas online atau kelas maya, yang pertama dulu yang perlu kita persiapkan adalah
akun Gmail atau email yang menggunakan ujungnya itu gmail.com atau ada kata Gmailnya. Ya. Kalau Yahoo tidak terkoneksi. Itu yang pertama. Baik kita sebagai guru ataupun siswa kita harus punya akun Gmail. Dan sedikit menambahkan bahwa ulun pribadi di kelas online ulun itu akun Gmail itu ulun seorang nama ulahkan. Jadi siswa ulun kebetulan 6 siswa ulun buatkan Satu orang akun siswa makanya. pon ulun 6 siswa aja buah Oke. kadang aleh. Lamun pian nang sampai 20 siswa itu sebetulnya kadang aleh juga membuatkan paling lawas 2 hari tuntong mengolahkan akunnya. Satu akun itu kalau ulun hitung-hitung paling sekitar 2 sampai 5 menit lah selesai satu akun. Kalau 5 siswa, kalau 6 siswa anggaplah ulun ulah tuh sekitar setengah jam atau 45 menit selesai. Nah, itu kalau jaringannya itu mendukung atau bahasanya itu lancar. Biasanya kan semuanya memakai jaringan internet. Nah, kenapa jadi ulun buatkan akunnya? Karena kan ulun yang pertama kan untuk memudahkan untuk menyetel atau memprogram daripada tampilan classroom ulun. So, sewaktu-waktu nanti kita mau melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas, kita cukup melihat ataupun membuka classroom kita. Di situ ada nggak siswa yang terkendala tentang pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi sisi positifnya adalah kita terbantu dalam membuat laporan khususnya yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas bagi guru. Jadi di situ juga membantu kita dalam mengumpulkan bahan masukan dalam membuat laporan PTK. Jadi kita di classroom itu bisa kita screenshot atau foto layar bagian-bagian diskusi antara guru dengan siswa mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dan itu bisa disampaikan kepada kepala sekolah sebagai atasan kita untuk kita melaksanakan penelitian tindakan kelas apa yang menjadi kendala di kelas kita. Nah itu jadi ulun membuatkan sendiri akun daripada siswa, akun Gmailnya. Jadi ulun buatkan sendiri, setelah itu di share atau dikirim ke WA siswa. Nah itu, jadi yang pertama ulun garis bawahi untuk pembuatan classroom ini diusahakan kita sendiri yang membuat akun Gmailnya. Setelah itu baru di share atau dibagi ke siswa. Kemudian yang kedua sebagai kesimpulannya adalah di dalam membuat classroom ini kita perlu bahan pendamping ataupun informasi pendamping, karena kan classroom ini sifatnya itu seperti email. Tidak semua HP bisa terkoneksi langsung atau pengaturannya itu langsung ke kotak masuk atau kotak email tadi. Jadi bagaimana kita mensiasatinya? Maka di sini ulun menyarankan kepada Bu Hantian untuk membuat juga yang namanya WA group kelas kita. Jadi ini semacam pendamping ataupun aplikasi gandengan daripada classroom adalah WA group. Sehingga WA group ini sangat membantu sekali. Misalkan kita pagi hari besok hendak mengadakan pembelajaran daring melalui classroom, maka bisa kita sampaikan lewat WA dulu pada malam hari sebelum besok, maksudnya pelajaran apa yang akan kita bahas, materinya bisa kita share langsung di WA, bisa, dan siswa bisa mempelajari ataupun menelaah terlebih dahulu. Karena kan kita
kalau pembelajaran daring ini sedikit dan bahkan banyak kendalanya. Nah, jadi perlu ya bahasanya tuh ya kayak ibarat orang main drama tuh dibagi lo skenario-nya. Ya mirip kayak RPP juga. Nah, itu. Jadi ulun ulangi, dalam pembuatan classroom ini yang pertama kita buat sendiri akun Gmail daripada siswa, dan kita sendiri yang membuatkan atau memasukkan dia ke kelas. Karena kan kita sendiri yang membuat akun Gmail-nya. Yang kedua tadi aplikasi pendampingnya adalah WA Group untuk informasi dan lain sebagainya. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya, ulun mohon maaf khususnya kepada Bapak Amrullah selaku Kepala Sekolah SDN Dahai, juga kepada seluruh rekan-rekan pengajar di SDN Dahai. Juga ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam apa yang dapat ulun sampaikan ini kurang dapat ditangkap atau kurang dapat dipahami. Ini yang dapat ulun sampaikan. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup acara hari ini. Untuk daftar hadir kegiatan bagaimana Pak Budi? Perlu diisi manual apa secara online juga? Untuk ini kan rencana tadi kan ulun hendak membukakan tadi cara pembuatan absen online tadi lah. Tapi berhubung kan mungkin waktunya tidak mendukung, artinya kan ini sudah lewat jam 11. Ulun yakin juga buantian kada konsen lagi juga menyimak. Karena kan pertama kan ini baru anggaplah kita masih bahasanya tuh tahap awal. Jadi kan perlu banyak untuk sedikit refresh lah untuk menangkap materi ini. Hadir peserta hari ini Pak Budi? Pon? Yang daftar hadir kegiatan hari ini? Atau bisa nyusul kena ulun buatkan, nanti ulun share ke Pian, jadi Pian bisa membagi linknya itu ke kawan-kawan Pian, ya Pak? Oke. Ya Pak? Kalang. Pon? Akan datang ya Kalang. Untuk yang hari ini bisa aja ulun buatkan, tapi kan maksudnya terlambat ngirimnya. Ya, ada apa? Nggih, karena ulun tapi yang simpel aja lah. Jadi kan absennya yang simpel ataupun kada perlu tanda tangan. Ya. Biasanya kan ulun buatkan yang namanya Pak Budi dosa yang pakai tanda tangan. Nggih, kan paling poin yang utama kan nama, misalkan NEP bagi yang PNS, jabatannya. Ya. Nah, itu aja. Misalkan paling kada 4 poin lah. Ya. Nggih. Baiklah Pak Budi, sebelum kita tutup pada acara kita hari ini, yaitu fokus discussion group. Untuk ini kami atas nama Sekolah SDN Dahai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kesediaan waktu dan penyampaian materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat kami cerna dan kami lakukan dan praktikkan bersama-sama di sekolah kami, dan mudah-mudahan marilah kita tutup acara fokus discussion group pada hari ini SDN Dahai dan mengucapkan alhamdulillah. Saya sekaligus pemimpin kegiatan mengucapkan maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan yang selama kegiatan ini berlangsung. Untuk tutup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu untuk keluar masing-masing. Soalnya kan ulun mengakhiri rekaman. Nggih sama-sama. Suaranya. Bisa lah. Bukakan Pak Budi suaranya dulu Pak Budi. Buka masing-masing kawan. Ya buka lo kamera masing-masing coba dibuka dulu, nyaman kita foto layar dulu. Foto layar. Sebagai bukti kegiatan. Masuk ke seluruh Pian. Kenalan siapa aja. Buka. Yang kayak Israel. Buka kamera berataan. Siapa tadi yang Bapak ini sekolahan?
Terima kasih Bang Rona. Terima kasih Bu Budi. Ada lagi gambarnya. Mau anak bawa foto, buka kamera. Itu mesti ya Pak dosen bawah yuk. Taburin gaji mulai tadi. Dahlia mana gambarnya? Dahlia Kalindong. Nih Pak Budi pinandukan lawan Dahlia nih. Pinandu banget. Kamera pian putar. Belum. Kamera ada Ibu Dahlia nih kendaan ya. Sukan lah. Mana Ibu Dahlia nih? kameranya akan ke Ibu Dahlia. Oh, itu kadis udah masuk tuh di Nomalia. Ya kodolnya kada tak kuat. Itu yang nanti Oh iya. Bantuan kau aja mas screenshot juga sambil. Selfie aja Gin. Lupakan kamu habian. Pak Budi nih yang di baru penyebaran berapa? 2 dan 3. Di mana? Dua. Di mananya tuh Pak? Yang jalan atas tuh lah. Oh, enak sih. lawan Bapak Rasid. Bapak siapa? Pak Rasid lah. Parasit di Halong 2 sekarang. Ada banget. Ada banget kamera pian. Ibu Dahlia kada keluar nih. Kada keluar kamera sini apa nah? Kadang-kadang ngarang tuh. Oh. Tampil macam-macam supaya tahu kalau istindahan. Ulun awas deh tahunan Bapak. Ini sudah bertanya kan ada yang mau. Atau HP masih digunakan. Ada. Nak masalah dia nak. Nah, iya, maka misalnya. Nah, iya, maka misalnya. Pak Budi enak tahunan Bu Resna aja. Nah, iya, wajah-wajah. Iya. Sip, mantap. Yang pakai kerudung merah putih, Bu Indah. Oke. Yang warna kuning, Bu Indah. Bukan. Bu Indah. Yang Iya. baik. Nganggur dia kembali pembeli. Mungkin masih Nggak. sama Bu Delia. Iya, masih. Nah, itu yang Ibu Dahlia Gunung Riut Bapak nih. yang pakai kacamata itu Ibu Destia. Nah, Tanjung nama Bu. Hai. Nanti mungkin Pak Budi apa namanya tuh mungkin cek nanti yang disampaikan jika masih menjadi kendala bagi kami dan itu pastilah. Nggak, silakan. Artinya ulun siap aja menerima, artinya nonstop 25 jam. Pak Budi. Iya. Terima kasih. Ya. Dan selamat melanjutkan tugasnya. Sampai jumpa di waktu yang lain kesempatan. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ketuk palu 3 kali. Bisa ya kalau keluar keluar masing-masing saja kalau leh.
Apa tuh Anka? Ada mentang apa? Tutup panggilan tuh, bila hendak keluar. Keluar lagi. Tutup panggilan. Di mana? Keluar di mana? Tahu. Sini lah. Sini. Tutup panggilan. Sebentar, Bang. Hanya keluar ibu gantiannya. Keluarnya di mana? Tutup panggilan yang di tengah. Tapi baru Klik gambar telepon yang habang tuh, Bu. ini. Permisi keluar Pak lah. Ini silakan, Belum silakan. nih, udah.